Marsaxlok. Marsaxlok adalah sebuah desa nelayan tradisional yang terletak di region selatan Malta, terkenal dengan pemandangan indah, aktivitas perikanan, dan sejarahnya yang kaya. Suasana pelabuhan dan beberapa kapal yang sedang sandar. Sekitar 70% armada penangkapan ikan Malta berbasis di sini. Hasil tangkapan utama termasuk tuna, ikan pedang, dan lambuki. Persiapan dan pengisian logistik kebutuhan melaut. Persiapan dan pengisian logistik kebutuhan melaut untuk kapal Pursesen merupakan langkah penting untuk memastikan operasi penangkapan ikan berjalan lancar, efisien, dan aman. Kapal mulai bergerak meninggalkan kolam pelabuhan. Terlihat tumpukan jaring di buritan kapal nelayan. Jaring yang digunakan oleh kapal ini adalah jaring Pursesen. Jaring Pursesen adalah salah satu alat tangkap ikan yang paling efektif untuk menangkap ikan pelagis, seperti ikan kembung, tongkol, cakalang, sarden, dan tuna. Jaring ini berbentuk seperti dinding panjang yang dilengkapi dengan tali kerut Purseline di bagian bawah untuk mengurung kawanan ikan. Nakhoda mengarahkan kapal menuju daerah penangkapan ikan. Kapal melaju menuju daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan atau fishing ground untuk kapal Pursesen umumnya berada di perairan dengan karakteristik tertentu, terutama di wilayah dengan gerombolan ikan pelagis. Salah satu ABK melakukan pemantauan keberadaan gerombolan ikan. Nelayan mengamati tanda-tanda keberadaan tuna, seperti burung laut yang menyambar ikan kecil karena tuna sering mengejar ikan umpan ke permukaan. Gerakan air atau percikan di permukaan bisa menunjukkan adanya gerombolan tuna. Kapal telah melakukan perjalanan hampir 4 jam. Terlihat kawanan lumba-lumba mengikuti kapal. Terlihat salah satu ABK sedang melakukan pemeriksaan peralatan dan kelengkapan kapal sebelum digunakan menangkap ikan. Dari ruang kemudi, Nakhoda mengendalikan kapal untuk melakukan pengejaran gerombolan ikan. Dengan peralatan yang dimiliki oleh kapal, Nakhoda melakukan penilaian potensi gerombolan ikan. Setelah menilai potensi ikan cukup baik untuk ditangkap, kapal mulai menurunkan jaring beserta perahu penarik jaring. Jaring akan ditarik menggunakan perahu kecil, untuk melingkari gerombolan ikan.
Kapal penangkap ikan meningkatkan kecepatannya untuk melingkari gerombolan ikan tuna. Perahu penarik jaring dan kapal penangkap ikan akan bergerak berlawanan arah untuk melingkari gerombolan ikan. Kedua ujung jaring akan dipertemukan setelah dilakukan pelingkaran gerombolan ikan. Kapal melaju cukup cepat melingkari gerombolan ikan. Kecepatan dan ketepatan waktu melingkari jaring terhadap gerombolan ikan merupakan salah satu faktor kesuksesan pengoperasian jaring Pursesein. Awak kapal terlihat sedang memutar kemudi dan mengarahkan kapal. Perahu penarik jaring mulai mendekat ke sisi kapal. Tali jaring dinaikkan ke atas kapal untuk selanjutnya diangkat. Tali jaring ditarik menggunakan winch elektrik. Winch atau mesin penggulung merupakan peralatan penting di kapal Pursesein yang berperan dalam operasi penangkapan ikan, terutama untuk mengecilkan atau menutup bagian bawah jaring atau yang sering disebut pursing, mengangkat jaring ke kapal atau dengan istilah hauling, mengatur posisi jaring dan skiff, dan menggulung jaring setelah dipakai. Cincin jaring dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Fungsi cincin pada jaring Pursesein adalah sebagai tempat mengaitkan pursel lain atau tali kerut, membentuk kantong penangkapan, dan memperkuat struktur jaring. Beberapa awak kapal mengumpulkan jaring yang baru turun dari power block. Power block adalah alat mekanis berbentuk roda bergerigi yang dipasang di atas tiang kapal dan digerakkan oleh sistem hidrolik atau listrik. Alat ini memegang peran krusial dalam operasi penangkapan ikan dengan Pursesein, terutama untuk mengangkat dan mengumpulkan jaring, mempercepat proses penangkapan, mengurangi beban kerja kru kapal, dan mengontrol posisi jaring saat pengangkatan. Jaring yang telah selesai digunakan dikumpulkan di buritan kapal.
Terlihat 2 ekor tuna yang cukup besar tersangkut pada jaring. Satu tuna berhasil dilepaskan dari jaring. Tuna yang kedua tersangkut pada jaring terlihat besar dan kesulitan untuk dilepaskan dari jaring. Tim mengendurkan winch, memotong pursel lain yang melilit, lalu mendorong ikan keluar dengan rilis pol. Dengan teknik ini, kerusakan jaring dan stres pada ikan bisa diminimalkan. Akhirnya tuna kedua yang tersangkut pada jaring dapat dilepaskan. Gerombolan tuna yang terperangkap dalam jaring terlihat semakin jelas. Tuna-tuna yang terperangkap ukurannya besar-besar. Beberapa orang terlihat langsung turun ke dalam jaring. Beberapa tuna terlihat bergolak dalam jaring. Beberapa orang turun ke dalam jaring dan mengikatkan tali pada ekor ikan tuna. Ikan tuna yang besar-besar dimasukkan ke dalam palkah kapal yang berisi air dingin. Perolehan tuna pada saat itu cukup banyak. Tuna-tuna besar ini diperkirakan adalah ikan tuna sirip biru.
Ciri-ciri fisik tuna sirip biru Atlantik adalah sebagai berikut. Ukuran, bisa mencapai panjang 3 meter dan berat lebih dari 450 kg. Warna, sirip punggung berwarna biru metalik, sedangkan perut berwarna perak keabu-abuan. Keunikan, memiliki kemampuan mengatur suhu tubuh endotermik, sehingga bisa beradaptasi di perairan dingin maupun hangat. Pengangkatan tuna ke atas kapal berlangsung sampai malam. Nelayan terlihat masih melakukan pengangkatan ikan tuna. Tuna-tuna yang diangkat dari jaring dimasukkan ke dalam palka. Tuna-tuna ini direndam dalam air es. Lubang palka berisikan air es, yang bertujuan agar tuna yang disimpan tetap terjaga kualitasnya sampai dengan di darat. Nelayan kembali melakukan pengangkutan tuna ke atas kapal. Tuna-tuna yang diangkat, kembali dimasukkan ke dalam palka. Tiga ekor tuna berukuran besar kembali dimasukkan melalui lubang palka. 3 ekor tuna berukuran besar kembali dimasukkan melalui lubang palka. Beberapa awak kapal masih bekerja dan mengikat ekor tuna untuk diangkat ke atas kapal dari dalam lingkaran jaring. Tiga ekor tuna kembali diangkat dari dalam jaring. Tuna sirip biru Atlantik hidup di perairan samudra terbuka pelagik di wilayah Atlantik Utara dan laut sekitarnya. Kali ini 4 tuna berukuran besar diangkat ke atas kapal. Habitatnya meliputi kawasan Barat Atlantik, dari Kanada hingga Meksiko. Kawasan Timur Atlantik, dari Norwegia hingga Afrika Barat.
Ikan tuna yang ditangkap ini adalah berjenis tuna sirip biru Atlantik. Tuna sirip biru Atlantik adalah salah satu ikan predator terbesar dan paling cepat di dunia, dikenal karena ukurannya yang besar, kecepatan renang, serta nilai ekonominya yang tinggi, terutama di pasar sushi dan sashimi. Tuna sirip biru Atlantik adalah ikan asli Samudera Atlantik Barat dan Timur, demikian juga di Laut Tengah. Usia hidupnya bisa mencapai 20–40 tahun, tetapi banyak yang ditangkap sebelum dewasa. Tuna sirip biru memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dagingnya yang lezat dan kaya nutrisi, serta permintaan yang tinggi di pasaran global. Tuna sirip biru Atlantik bermigrasi ribuan kilometer antara daerah mencari makan feeding grounds dan daerah pemijahan spawning grounds. Malta, sebagai negara kepulauan di Mediterania, memiliki perairan yang menjadi habitat tuna sirip biru. Setelah selesai melakukan pengangkatan tuna, kapal-kapal kembali melakukan perjalanan pulang ke pelabuhan pangkalan. Kapal penangkap tuna nelayan di Malta, dalam melakukan penangkapan tuna menggunakan beberapa kapal. Kapal penangkap ikan telah mendekat ke daratan di Kepulauan Malta. Setelah kapal tiba di dermaga, tuna-tuna yang tersimpan dalam palkah dibongkar di pelabuhan. Tuna-tuna ini diangkut menggunakan truk ke tempat pemasaran atau gudang penyimpanan. Harga satu ekor tuna sirip biru Atlantik pernah mencapai $3,1 juta di lelang Tokyo 2019. Tuna sirip biru Atlantik adalah contoh nyata konflik antara nilai ekonomi dan kelestarian alam. Tanpa pengelolaan berkelanjutan, spesies ikonik ini bisa punah dalam beberapa dekade mendatang.